gantiin utangnya, kan mama nggak bisa bayar utang. Aku suruh kalau nikah. untuk yang suami 3, 4, Iya. 5 itu gitu? Iya. Jadi Mbak sebagai tameng lah ya? Suami saya yang ketiga. I'm sorry, sudah menunggu lama ya? Oh, belum begitu lama Pak Freddy. Oh ya, kenalin ini anak mertua saya. Beautiful. Anak ibu benar-benar cantik sekali. Saya akan jadikan dia istri keempat saya. Kalau ibu mengizinkan. Buat Freddy apa sih yang enggak? Tapi Ya? biaya nikah sirinya itu sekarang sudah mahal loh Pak Freddy. Itu nggak masalah. Semua akan saya tanggung. Iya tapi saya tanyakan anak saya dulu ya. Oke, siap. Udah mau berangkat? Iya udah kok. Ya udah, hati-hati ya. Kita berangkat ya Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya, sayang. Yan, Freddy mau melamar kamu minggu depan. Ma, Dian mohon. Kasih Dian waktu buat berpikir. Dian masih trauma. Aduh, dia mau kasih kita uang 500 juta. Jarang-jarang loh ada perempuan yang kayak kita begini. Dian, Pak Freddy itu pembisnis. Sukses lagi dia. Banyak duitnya. Ya, perusahaan aja ada di dalam kota, di luar kota. Ya. Dan istrinya juga banyak kan, Ma? Aduh, udah deh, nggak masalah soal itu. Kalau gitu Dian juga punya syarat. Apa? Tolong pertemuin Dian sama anak Dian, Ma. Ini namanya Siva. Masuk jam 8 malam tanggal 28 Februari tahun 2016. Satu-satunya di malam itu yang masuk ke panti asuhan ini. Siva, Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Tapi kalau sekarang Mbak punya suami atau gimana? Punya? Sudah. Udah punya suami, Yang tapi keenam sekarang nih. baik. ya antara bahagia sama tidak. Karena selalu ngungkit masa lalu saya. Yan, maaf Mama mengganggu kamu lagi. Mama nggak pernah ganggu aku kok, Ma. Ya, Mama butuh uang. Karena Mama kayaknya sudah nggak bisa lagi kerja seperti biasanya. Ya, Mama mau buka usaha, tapi perlu modal ya minimal 100 juta gitu. Emangnya Mama mau buka usaha apa? Buka usaha salon. Tolong ya, bilang sama suami kamu. Mama tunggu. Ya? Aku coba usahain ya, Ma. Mama perlu uang 10 juta. Mama mau periksa ke dokter penyakit dalam dan harus di-scan. Katanya harus siapin uang segitu. Emangnya Mama sakit apa? Mama nggak pernah cerita ke Dian. Ya ini Mama cerita sekarang. Tolong ya, Kak Freddy. Oke, nanti saya suruh sekretaris saya untuk transfer ke Mama. Mama kapan mau ke dokternya? Biar Dian ya yang temenin. Nggak usah, kamu urus aja rumah tangga kamu. Biar Mama sendiri. Terima kasih ya, Nak Freddy. Sama-sama, Ma.
Aduh, kenapa nggak aktif sih? Ini pesan dari Mas Freddy. Maaf Dian, saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Perusahaan saya ada masalah dan saya harus pindah ke Singapura. Saya harap kamu segera berkemas dan pergi dari rumah itu. Karena besok akan ada yang datang. Mau mengambil rumah dan mobilnya. Terima kasih. Apa? Kamu pisah sama Freddy? Terus kamu dapat apa dari dia? Enggak, Ma. Dia nggak ngasih aku apa-apa. Kok kamu mau aja? Uang sepeser pun dia nggak kasih sama kamu. Dia itu pengusaha kaya loh, Dian. Ma, Dian nggak pernah mikir ke situ. Ya ampun, Dian. Kamu itu kok bodoh banget sih. Harusnya kamu dapat satu rumah dari dia. Percuma mama nikahin kamu sama orang sekaya kayak dia itu. Sekarang pulang nggak bawa apa-apa, cuma bawa badan doang. Udah lama. Dian mohon jangan bahas ini lagi. Dian udah pusing mikirin ini semua. Salah kamu juga sih. Masalah kayak begini aja nggak ngerti. Ya udah, kamu boleh tinggal di sini. Tapi kerja lagi sama mama. Tapi Ma, Nggak ada tapi-tapian. Kamu lihat kan adik-adik kamu? Mereka itu butuh bukan cuma makan aja kan? Bagaimana kamu penuhi kebutuhan mereka? Kalau kamu cuma kerja di warung makan. Ya udah, mulai nanti malam kamu ikut kerja lagi sama mama. Dian! Sakit. Dian! iya Ma. Kamu mau kemana? Dian mau cari kerjaan, Ma. Semoga Dian keterima kerja ya. Walaupun cuma jadi pelayan kafe, nggak apa-apa. Yang penting gajinya halal. Aduh, nggak usah lah cari kerjaan kayak begitu, nggak ada uangnya. Mending kamu temuin teman mama itu, Mami Gita. Biar dia yang cariin kamu kerja. Dian nggak mau lagi kerja kayak gitu, Mah. Kali ini Mama ngertiin Dian ya. Kamu juga harus ngertiin Mama. Mama kan butuh uang banyak untuk ngobatin penyakit Mama ini. Tuh sakit. Maafin Dian ya, Mah. Dian cuma mau doa dari Mama. Semoga Dian keterima kerja dan gaji Dian cukup buat beli obat Mama. Kalau gitu Dian pergi dulu ya, Mah. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak yang waktu itu ya? Iya, Mas. Gak sengaja kita udah ketemu 2 kali. Iya, tapi kita belum kenalan. Saya Aris. Saya Dian. Kamu ngapain di sini? Aku lagi cari-cari kerjaan, Mas. Kalau kerja di kafe mau nggak? Kebetulan teman saya lagi nyari waitress di kafe. Boleh kalau memang ada kerjaan. Oh yaudah, ayo naik. Biar saya antar ke sana. Ayo. Mbak Dian, kalau suami yang sekarang itu pilihan ibunya juga? Pilihan aku. Pilihan sendiri, nggak direstuin? Iya. Saya terima nikah dan kawinnya hadiah Ayunin Tias binti Rudi dengan mas kawin seorang Al-Suha dibayar tunai. Bagaimana? Para saksi sah? Nggak sah. Saya nggak setuju anak saya menikah sama laki-laki ini. Ayo Dian, kita pulang. Ayo pulang. Ayo. Enggak, Mah. Dian sekarang udah jadi istri sahnya Mas Aris. Enggak, Dian. Kamu nggak boleh nikah sama laki-laki kere kayak dia ini. Kamu dapat apa dari dia? Cukup, Mah. Biarin Dian hidup bahagia sama Mas Haris. Mama nggak terima. Kalau kamu sayang sama Mama, kamu tinggalin laki-laki ini. Mendingan kamu cari laki-laki yang lain, yang menjanjikan masa depannya. Nggak kayak dia, cuma pegawai biasa. Terserah Mamamu terima apa enggak. Dian sekarang udah jadi istri sahnya Mas Haris.
Yang pasti Dian ikut sama Mas Haris. Coba aja kalau kamu berani pergi sama dia. Tapi kalau ada apa-apa sama dia, jangan pulang ke rumah mama lagi. Dian, mau pulang ya? Iya, Pak. Gimana kalau malam ini kamu pulangnya sama saya saja ya? Saya temenin, mau nggak? Maaf ya, Pak. Suami saya mau jemput. Sekali-sekali kan tidak apa-apa ya. Malam, Pak. Ya, selamat malam. Mas, kamu udah lama? Dari tadi. Yaudah kita pulang ya. Permisi, Pak. Kamu janjian ya sama Dinar? Enggak, Mas. Aku berani sumpah sama kamu. Ini buktinya. Kamu pasti udah hapus chat janjian kamu sama dia. Enggak, Mas. Aku berani sumpah sama kamu. Aku gak ada hubungan apa-apa. Aku pikir kamu udah berubah. Ternyata kamu masih kotor sama kayak dulu. Maksud kamu apa, Mas? Gak mungkin gak ada asap, gak ada api. Tapi, Mas, aku berani sumpah sama kamu. Aku gak ada hubungan apa-apa sama bos aku, Mas. Alah! Aris. Aris. Pak Dinar, Bapak ada apa ke rumah saya? Dian, apa tidak sebaiknya saya disuruh masuk saja? Kita ngobrol-ngobrol. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Saya udah gak bisa lagi kerja di kafenya Bapak. Dan suami saya gak ada di rumah. Bapak gak bisa masuk. Saya gak mau ada fitnah tetangga, Pak. Dian, kamu kan tahu, Aris itu sahabat saya juga. Jadi tidak ada masalah kalau saya nunggu dia di dalam kan? Bapak boleh pergi dari sini. Dian, saya tahu kalau sikap kamu begini, pasti kamu menginginkan uang yang banyak kan? Silakan, kamu sebutkan saja uang yang kamu butuhkan berapa. Asalkan Bapak jangan macam-macam. Apa-apaan nih? Mau apa kalian di rumah saya? dia yang mengundang saya datang ke sini, Riz. Dia merayu saya untuk minta ditemenin. Enggak, Mas. Itu semua bohong. Lo benar-benar udah ngerusak persahabatan kita ya, Nar. Mau lo? Mas, aku bisa jelasin semuanya dan aku nggak ada apa-apa sama dia, Mas. Lo benar-benar nggak tahu diri ya. Sekarang lo pergi dari rumah gua nggak sudi punya bini kayak lo. Apa yang harus aku lakuin? Kenapa hidup aku harus seperti ini? Dian, Fatan? Mama panggil-panggil Kak Dian terus. Mama sakitnya udah parah. Mama sekarang ada di mana? Di rumah, Kak. Yaudah sekarang kita ke rumah yuk. Ayo, Kak. Sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan Kak Dian. Dian. Maafin Dian ya, Ma. Dian baru bisa datang sekarang. Kamu sudah ninggalin suami kamu kan? Kamu datang ke sini buat Mama kan? Iya, Ma. Dian, Mama mau sembuh. Kita ke dokter ya, Ma. Mama mau ke rumah sakit yang bagus, yang nyaman. Gak mau ke rumah sakit yang murah, gak mau. Nanti ngantri lagi beli obatnya. Maafin Dian, Ma. Dian belum bisa bawa Mama ke dokter sekarang. Karena Dian belum punya uang. Makanya kamu ndak nurut sih sama Mama. Temuin tuh mami kita. Roy pengen sekali kamu benar-benar sholatnya dikencengin lagi. Karena saya pengen kamu lebih mendekatkan imannya lebih yang kepada yang di atas. Supaya makhluk-makhluk ini hilang gitu. Dan saya pengen banget kamu juga pelan-pelan mundur dari lingkungan kamu.
Kamu itu ngapain sih sholat di sini? Gak ada gunanya juga. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, terutama dosa Mama. Berikanlah dia kesumbuhan dan hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah kami keberkahan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah saya mendapatkan hasil dari tes DNA, ternyata benar DNA dari Pak Saman dan Siva adalah sama. Dan untuk itu, Budian dan Siva berhak untuk mendapatkan semua kepemilikan dari harta Pak Saman. Dan nilainya tertera di sini, Bu. Sekalian, Ibu tolong tanda tangan di sini, Bu ya. Alhamdulillah, mungkin ini memang rezeki saya. Ternyata jalan keluarnya cuma satu, mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah nggak akan kasih kita cobaan lagi yang berat.